Bapak-bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Anak-anak sekalian yang kucintai karena Allah, hari ini tema kita adalah halal bihalal. Kata halal bihalal itu luar biasa ya, mendunia, dan cuman orang Indonesia yang memfokuskannya, khusus di Indonesia. Walaupun bahasa Arab, tapi maknanya Indonesia banget itu. Apa sih halal bihalal? Saling menghalalkan. Bahasa sederhananya plong. Lega gitu ya. Setelah bulan Ramadan kita lalui, kita ketemu dengan bulan Syawal. Hari ini halal bihalal. Kata orang Betawi, mancing ikan dapat bawal. Mana cakepnya? Mancing ikan dapat bawal. Bumbunya ditambah rempah. Hari ini kita halal bihalal, semoga bertambah berkah. Ini mau berapa banyak nih pantunnya nih? Tapi dapat pesan Ustadz, jangan lama-lama, tausiahnya kultum saja. Kuliah terserah antum, tapi 17 menit cukup kayaknya ya. Berikut tambahannya doa gitu ya. Yang di sana sudah ngebul-ngebul tuh kelihatannya tuh. Masya Allah. Baik, saudaraku sekalian, hari ini hari silaturahmi di antara kita. Masya Allah, ini luar biasa Karawat Cipak ini. Memang nilai-nilai Ramadan kebawa dalam kehidupan. Kalau orang puasanya benar, pasti dia jadi orang baik. Sebab dia bisa menahan dirinya, tutur katanya, sikapnya. Ada ungkapan yang menarik. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam perbaikan moral atau akhlak seseorang. Jadi kalau orang puasanya benar, pasti tutur katanya baik. Kalau puasanya benar, sikapnya santun pada orang lain. Dan itulah karakter ahli takwa. Ayat ini sudah sering dibaca, tapi perlu sedikit saya mengingatkan kembali. Satu orang yang takwa itu dia berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Artinya dia mudah berbagi pada siapapun. Berbagi itu tidak sulit. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan kemudahan atau memberikan pertolongan kepada orang lain, dan bisa dengan doa. Bapak Ibu pilih mana? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan atau pertolongan, atau dengan doa, pilih mana? Pilih semua ya. Nah, bukan cuma doa saja semuanya. Maka kita bisa sinergi begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menahan amarahnya. Sudah latihan di bulan Ramadan. Kalau orang tutur katanya tidak baik, pahalanya habis tuh. Makanya hati-hati. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Wa qulu linasi husna. Salah satu kalimat yang baik adalah menginspirasi orang. Halal bihalal itu kan saling melepaskan beban supaya kita bersih gitu. Hatinya bersih, maka katakan, mata memandang ke langit biru. Ulangi ya. Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh bareng saya. Jadi begitu, kalau puasanya benar, ngomongnya baik, nggak kasar, santun gitu ya. Dan para suami juga begitu. Ya, latihan puasanya sukses, kalimatnya khusus tuh. Kalau tadi
Antar kita saling memaafkan suami istri beda kalimatnya. Hidup di dunia hanyalah sementara. Di akhirat kekal selama-lamanya. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Bapak-bapak hafal nggak tuh Pak? Hidup di dunia hanyalah sementara, di akhirat kekal selama-lamanya. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Oh, sesurga jangan semati ya. Yang semati itu bohong loh. Semoga kita semua termasuk ahli surga, amin ya robbal alamin. Jadi mudah menata hatinya, tidak suka marah-marah, kalimatnya baik. Dan ini yang paling penting, yaitu memaafkan kesalahan orang. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, maafin orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Nah, mulai hari ini jadilah pemaaf. Kenapa? Memaafkan orang itu pahalanya besar. Ayatnya banyak tuh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Quran surat apa? Yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh bareng saya. Surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40. Dan balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Itu artinya kalau ada orang zolim kepada kita, menyakiti hati kita, menzolimi kita, kita boleh membalasnya. Boleh sih, boleh. Tapi barang siapa yang disakiti, dicederai, kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ngebalas boleh tuh, asalkan setimpal. Gimana ngukur yang setimpal membalas orang? Biasanya ente jual, gue borong. Makanya mendingan maafin kesalahan orang, pahalanya besar. Kalau menyimpan dendam itu nggak ada habisnya, betul nggak? Gimana Ustadz, udah dimaafin dia buat lagi, maafin lagi. Ya, kata orang Karawaci apa? Memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya tadi? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo kita kuatkan silatu. Nah, begitu dong. Alhamdulillah. Nggak usah dibawa kemari Pak, iseng aja tuh. Cuman bercanda. Allah karim. Keburu dingin ya kopinya ya. Nggak usah rotinya, ceramah sambil makan roti nggak bisa lah. Jadi tujuan pentingnya kita halal bihalal itu agar urusan kepada makhluk selesai. Apalagi di kompleks sendiri. Tapi saya di sini semuanya akrab ini ya, masya Allah. Tidak ada yang bertikai, betul nggak? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Yang hafal tunjuk tangan. Ya. Kenapa kita kuatkan silaturahmi? Karena memang manfaatnya banyak. Selain itu perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti keutamaannya akan kita rasakan. Iya enggak? Berhalal bihalal hari ini, bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya
umurnya panjang itu bukan sekedar usia kita, umur pahalanya. Makanya dalam sebuah keluarga jangan sampai terputus silahnya. Ini ada hubungan yang buruk dalam keluarga sendiri. Kepada orang lain begitu mesra, begitu baik hubungannya, tapi dengan kerabat sendiri bertikai. Bahkan ada menantu yang bertikai dengan mertuanya. Di sini mah nggak ada ya. Nih para suami, saya ingetin tuh, jasa mertuamu itu besar banget loh. Ingat nggak waktu engkau dinikahkan? Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Ingat-ingat para suami ya. Ini jasa mertua, Masya Allah nih. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam beras merah minjam. Dulu nggak ada segenggam berlian. Kalau sekarang, insya Allah, amin Allahumma amin. Jadi Allah ngingatin di Al-Quran, wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Jadi kalau kita suka silaturahmi pahalanya besar. Tapi orang yang memutuskan silaturahmi ancamannya berat. Bisa masuk neraka, tidak masuk surga. Di akhirat jadi orang yang bangkrut nanti. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Muflis, dia hampir masuk ke surga. Tapi kemudian terganjal. Orang yang dulu dizalimi mengklaim, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang suka menzalimi aku. Akibatnya apa? Amal soleh yang sekian banyak, ibadah apapun yang dia buat, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, amal soleh yang sekian banyak itu menjadi pembayarnya. Itu kalau yang dizalimi satu orang. Kalau yang dizalimi orangnya banyak, bagaimana itu? Tidak bisa membalasnya langsung, kan habis pahalanya. Maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kalau kita punya kesalahan jangan malu minta maaf. Ya, nggak usah nunggu Idul Fitri dulu sebenarnya mah. Tapi ini karena kita ada pesan-pesan sosial, pesan spiritual dan pesan moralnya, nggak apa-apa. Ustadz, halal bihalal ada tuntunannya nggak sih? Itu kearifan lokal negeri kita Indonesia, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja karena ini ruang bagi kita. Ibadah seseorang baik itu belum tentu cukup kalau dia nggak punya kesalehan sosial. Ibadahnya hebat, tapi perilakunya buruk kepada orang lain, maka ini membuat dia akan rugi nanti di akhirat, menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu cara untuk memudahkan kita silaturahmi ini dia momentumnya. Insya Allah nanti melanjut juga itu saat Idul Adha. Ini sudah siap-siap nih berapa ekor nanti Pak sapinya Pak? Tahun kemarin alhamdulillah semuanya dibagikan, alhamdulillah. Masya Allah. Itu cara. Dan yang tidak kalah penting saudaraku sekalian, agar silaturahmi itu baik dan lancar, hendaknya kita saling mendoakan. Doa itu baik. Ketika kita mendoakan saudara kita, sesungguhnya doa itu akan kembali pada diri kita. Siapapun kita doakan, sepanjang kita paham tuntunan dan rambu-rambunya. Nah ini penting ini. Doamu kepada saudaramu adalah sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Malaikat yang ada di atas kepalamu mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Di kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengingatkan saudaraku sekalian ya, hati-hati urusan silaturahmi ini. Jangan sampai bertikai. Khusus bagi orang muslim, ini ada dalil ya. La yakhilul muslimin ayahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan dengan kebencian 3 hari aja nggak boleh, apalagi tiga
tahun kayak Bang Toyib. Ya, 3 hari aja nggak boleh dengan kebencian. Ustadz, aku ingin memulai, tapi nggak mulai-mulai. Fulan bin Fulan, aku tunggu dulu. Yang mendahului dengan kebaikan itu lebih utama, pahalanya lebih besar. Tapi kita harus mendamaikan. Nah, inilah hubungan yang indah di antara saudaranya. Sekomplek, setanah air, sebangsa. Nah, mudah-mudahan nanti sehidup rasa surga. Amin Allahumma amin. Kan begitu. Ini ruang yang luar biasa. Maka di halal bihalal itu yang pertama melepaskan diri dari beban. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga menyambung silaturahmi. Tambahannya apa? Silahkan diukir dengan kalimat khusus, yaitu kebahagiaan lingkungan insya Allah. Jadi kalau kita putus silaturahmi, dampaknya sangat buruk sekali bagi diri, keluarga, dan ini menjadi persoalan besar di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, mari kita kuatkan silaturahmi. Caranya gimana tadi? Saling memberi, saling mendoakan, berbaginya dengan 5 hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kira-kira tahun depan kita masih halal bihalal tidak? Ada nggak jaminan kita bertemu dengan Ramadan? Ada nggak jaminannya? Nggak ada jaminan. Ramadan sudah kita tinggalkan. Tahun depan masih menjadi pertanyaan. Marilah terus kita mohonkan agar kita masih dipertemukan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menutup pesan halal bihalal hari ini, yaitu dengan kalimat taubat. Sebab tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa, betul? Ada yang tunjuk tangan, saya nggak punya dosa Ustadz, ada nggak? Udah luber dosanya kemarin waktu Ramadan. Boleh jadi ya. Tapi ingat, manusia itu makhluk yang lemah. Innamal insan makhluk khata' wa nisyan. Maka pesan taubat itu sesungguhnya vertikal dan horizontal. Taubat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai di bulan Ramadan yang sudah kita ukir itu kita bawa dalam kehidupan. Orang yang taubat itu dibersihkan dirinya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berarti tinggalkan perbuatan dosa, menyesali atas apa yang telah dibuat, yaitu kesalahannya, berazam yang kuat, mengisi sisa hidupnya dengan ketaatan. Itu kata Al-Quran, kata Rasulullah demikian. Kalau kata saya, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga wafat. Sebelum wafat apa? Sekarat. Nah, saya melihat di sini ahli taubat semua nih. Amin Allahumma amin. Baik. Nah, kemudian taubat horizontal itu urusan pada makhluk, pada manusia. Coba kita ingat-ingat nih. Kira-kira kita punya kesalahan nggak pada orang lain? Kalau di komplek hari ini kita halal bihalal sudah kita paham ya. Oke, kita saling memaafkan ya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ucapkan kalimat yang sebenarnya. Mohon maaf lahir dan batin, boleh-boleh saja. Tapi coba kita ingat orang-orang yang barangkali dalam kehidupan kita pernah kita melakukan tindak kesalahan pada mereka. Caranya bagaimana? Komunikasi. Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Semoga kelak sampai di surga. Lagi-lagi ujungnya apa? Surga. Terakhir, tidak ada urusan apapun yang selesai kalau kita tidak mengiringi dengan kesabaran. Kunci sukses hidup ini adalah sabar. Sabar itu mudah diucapkan. Sabar itu mudah diucapkan. Insya Allah ringan diamalkan, betul ya? Saya melihat semua ahli sabar di sini. Padahal sudah mulai lapar.
Katanya jangan panjang-panjang tausiahnya. Ingat ya, di penutup ini jaga kesabaran. Sabar itu menurut Al-Quran adalah luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Bahkan asbab kesabaran itu yang luar biasa menjadi jalan ke surga. Saya ingin bacakan ayatnya. Semoga dengan ayat ini kita semuanya kelak betul-betul menjadi penduduk surga ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita bermohon, kita berharap, kita berdoa adalah orang tua kita, nenek moyang kita. Amin. Kita bermohon pasangan hidup, suami istri. Amin. Kita bermohon anak keturunan kita. Amin. Allahumma amin. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Engkau menjadi penduduk surga. Jadi ayat ini menginspirasi kita untuk bersikap sabar dalam kehidupan. Yang sabar lancar, yang gak sabar bubar. Gitulah kira-kira. Nah mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan hal yang baik boleh kita lestarikan, boleh kita lanjutkan, insya Allah. Di penghujung kesempatan yang bahagia ini tentu ada indahnya, ada keutamaannya kita sama-sama berdoa. Doanya singkat atau lengkap? Doa yang lengkap 1 jam. Doa yang singkat 5 menit. Baik, intinya hari ini hari spesial buat kita, Masya Allah. Kalau nggak ada yang hadir pasti sedih ya, karena lengkap yang hadir, alhamdulillah. Tapi yang kita lihat hari ini nggak hadir, berikan kabar pada mereka ya, bahwa hari ini adalah hari kebersamaan untuk kita semua. Insya Allah kita masih bisa dipertemukan di lain kesempatan, insya Allah. Baik saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, bersahabat karena keindahan akhlak seorang yang dikatakan bertakwa, maka kita tentu berdoa untuk kebaikan bersama, insya Allah. Doa untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan tetangga kita, insya Allah. Ada yang sedang sakit nggak hari ini? Ada yang sedang sakit? Tidak bisa hadir ya, karena sakit yang diderita. Kita juga mendoakan agar yang sakit Allah berikan kesembuhan, amin. Baik. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan ya Allah. Khusus bagi kami yang muslim ya Allah, telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kami ya Allah. Maka terimalah semua amaliyah kami di bulan Ramadan ya Allah. Puasa kami, salat tarawih kami, tilawah Al-Quran kami, zikir kami, sedekah kami, silaturahmi kami, tadarus kami, i'tikaf kami ya Allah, terimalah. Maka jadikan kami ahli takwa ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah,
Pertemukan kami di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dengan ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Kami rindu Ramadan ya Allah. Kami tidak akan mengatakan selamat tinggal Ramadan, namun kami katakan kami selalu rindu Ramadan ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, banyak dosa telah kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa setinggi gunung sedalam lautan ya Allah. Kami yakin Engkau ampuni kami karena bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami teringat orang tua kami ya Allah. Di antara kami tidak lagi memiliki orang tua karena telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah. Di antara kami masih mudik ya Allah. Ingat kampung halaman ya Allah. Bahkan di antara kami pun tidak bisa mudik ya Allah karena keadaan yang tidak memungkinkan ya Allah. Namun rindu kampung halaman senantiasa ada di hati kami ya Allah. Maka berikan kami rizki tahun depan ya Allah, agar kami bisa bersilaturahmi ke kampung halaman kami ya Allah, menjumpai saudara kami ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami teringat orang-orang baik yang pernah bersama kami ya Allah. Di antaranya guru-guru kami ya Allah yang telah tiada, telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Maka kami mohon padamu ya Allah, Rabbana firlana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa saudara kami ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, hari ini kami berhalal bihalal ya Allah. Kami menyadari di antara kami tidak ada yang tidak punya kesalahan ya Allah. Kami lebur hari ini ya Allah dengan saling memaafkan di antara kami ya Allah. Kami mengambil pesan spiritual Al-Quran ya Allah. Saling memaafkan, menjadi orang yang tidak suka membenci pada siapapun, namun suka memberikan maaf pada siapapun ya Allah. Wal'afina anin nas ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, ada di antara saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir ya Allah karena sakit yang diderita ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Sebagaimana kami mohon padamu ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah dengan fisik yang prima. Kami merasakan lezat dan nikmatnya beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfiha ishfihim ishfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadir saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berikanlah hidayah-Mu pada saudara kami yang belum mendapatkan hidayah ya Allah. Yang saudara kami dalam kesulitan, berikan kemudahan untuknya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memberikan kemudahan. Jadikan kesedihan kami menjadi kegembiraan ya Allah. Beban menjadi ringan ya Allah. Kesulitan menjadi kemudahan ya Allah. Dengan pertolongan-Mu semuanya menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, saudara kami, bahkan negeri kami Indonesia ya Allah. Berikan petunjuk-Mu pada pemimpin kami ya Allah. Pemimpin kami pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah. Sehingga negeri kami Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami dari kebencian, iri, dengki, hasad dan penyakit-penyakit hati ya Allah. Lapangkan hati kami dengan maaf ya Allah. Kuatkan kami dengan ilmu ya Allah. Maka berikan kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah luas, halalan thayyiban, dan amal yang kami persembahkan kepadamu ya Allah, Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami memohon ya Allah, akhir hayat yang terindah,
husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami ya Allah pada kebenaran, pada ketaatan, pada ketakwaan ya Allah. Maka jadikan kami ahli takwa, ahli syukur, orang yang pandai bersyukur ya Allah. Ahli sabar, orang yang senantiasa bersabar menghadapi kehidupan ini ya Allah. Orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan dalam hidup ini ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, warga Kauro Cipat yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga sepenggal tausiah ini bermanfaat, khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk saudaraku sekalian, sehingga kita dikuatkan dalam bingkai persaudaraan, merajut indahnya silaturahmi, agar kita semuanya mendapatkan tambahan berkah dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Kita jumpa lagi halal bihalal tahun depan, insya Allah.